Kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ruang kolaborasi pendidikan guru penggerak Angkatan 4 kelas 74A dengan anggota kelompok Bambang Setiawan, Joni Triwahyono, Zahria Ulfa, Yeni Kristinawati, Lita Diasih dengan pengajar praktik Ibu Ririn Dwi Yulianti dengan fasilitator Ibu Sulistiani. Hal positif dari pemikiran KHD pada budaya daerah, tolong-menolong yang didasari rasa tulus ikhlas sebagai wujud kepedulian. Berbagi kebahagiaan baik berupa materi ataupun lainnya sebagai wujud rasa syukur. Bekerja sama dalam perbedaan yang didasari oleh kesamaan tujuan sehingga tercapai secara efektif dan efisien. Pemikiran KHD yang dapat kami terapkan di sekolah yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui pembiasaan gotong royong, berkolaborasi, peduli, dan berbagi. Dari 6 profil pelajar Pancasila yang dipilih oleh kelompok kami adalah gotong royong. Sumber daya dan potensi yang mendukung yang pertama adalah sumber daya manusia. Di dalamnya ada peserta didik, beragam karakteristik dan unik, terus tumbuh berkembang sesuai zaman. Ada guru, yaitu latar belakang pendidikannya, manajerial yang baik, kemauan untuk terus berubah. Yang kedua adalah fasilitas, ruang belajar yang representatif, sarana belajar yang lainnya, kemudian tempat ibadah, tempat bermain, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah lingkungan, yaitu warga sekitar yang peduli dengan kegiatan di sekolah. Tujuan utama, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila gotong royong, kompetensinya adalah memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Dengan indikator capaian yang pertama adalah menerapkan perilaku bekerja sama baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama serta mengenal dan menghargai budaya. Indikator yang kedua adalah menampilkan rasa kepedulian dengan perilaku yang gemar berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Hal yang akan dilakukan untuk mencapainya diantaranya, hal pertama adalah melakukan analisis kebutuhan terkait sikap, perilaku, dan kebiasaan gotong royong. Berikutnya merencanakan program layanan atau pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan. Berikutnya menentukan strategi dan media sesuai dengan kompetensi guru dan minat peserta didik. Berusaha mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, guru, dan karyawan. Melakukan layanan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian indikator. Melakukan refleksi dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah merencanakan upaya tindak lanjut. Alasan kelompok kami memilih gotong royong yaitu capaian-capaian besar di dunia ini merupakan hasil kerja lebih dari satu orang, lebih dari satu bidang keahlian yang berpadu dengan irama yang sama, kolaborasi. Hal yang sama juga berlaku untuk mewujudkan kesuksesan pendidikan di abad 21. Memerlukan kerjasama, kolaborasi tidak hanya lintas orang, namun lintas keterampilan, lintas jenjang, dan bahkan lintas wilayah atau negara. Alasan tersebutlah yang menjadi alasan kelompok kami mengangkat gotong royong sebagai salah satu ciri khas pelajar Pancasila. Bagaimana mencapai profil gotong royong? Yang pertama yang harus dilakukan adalah penerimaan tanpa syarat terhadap keberagaman dan kondisi peserta didik. Yang kedua, materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pemilihan strategi dan media yang mampu menarik minat peserta didik. Keempat, proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif. Kelima, proses pembelajaran layanan yang melibatkan pihak lain. Yang terakhir adalah evaluasi kegiatan yang berorientasi pada capaian indikator melalui pengalaman dan pengamatan perilaku gotong royong dalam keseharian peserta didik. Kemudian, siapa yang terlibat dan bagaimana perannya? Tentu saja yang pertama adalah peserta didik sebagai aktor dalam proses pembelajaran, sekaligus sasaran tumbuhnya profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah guru sebagai fasilitator yang mampu memberikan keteladanan dan menumbuhkan motivasi peserta didik.
Kepala sekolah berperan sebagai pemangku kebijakan, penyedia fasilitas dan supervisi kegiatan. Warga sekolah lain, seperti karyawan, sebagai salah satu komponen tempat diaplikasikannya perilaku gotong royong. Komite sekolah dan ketua yayasan yang mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan sekolah. Kemudian lingkungan masyarakat yang berperan menjaga dan melestarikan budaya gotong royong dengan berbagai aktivitas. Dan tak kalah penting adalah orang tua yang berperan sebagai teladan utama munculnya benih sikap gotong royong hingga memperkuat perilaku menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami yang telah mengkaji kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang pada akhirnya sesuai dengan tujuan utama adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui terciptanya pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar.